Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maila Audiasari dengan NPM 247828082. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video hands-on lab 12 yang dimana saya akan menjelaskan proses analisis klasifikasi menggunakan dataset air quality and pollution yang telah ditentukan sesuai praktikum masing-masing. Yang dimana di sini pada lab 12 klasifikasi saya mendapatkan topik dataset yaitu air quality and pollution, yang dimana algoritmanya membandingkan algoritma random forest serta SVM, tapi saya mendapatkan algoritmanya yaitu SVM. Nah, tapi kan di sini pada topiknya dimana kita tuh harus melakukan perbandingan antar dataset. Nih, buat laporan ini lalu pembahasan mengenai perbandingan performa antar algoritma. Contoh dataset 1 yaitu membandingkan performa antara random forest dan SVM. Nah, jadi di sini nanti kita akan membandingkan pada kode saya itu akan membandingkan random forest serta SVM. Yang dimana tujuan pada lab ini yaitu mahasiswa memahami cara menyiapkan data untuk klasifikasi, yang dimana pada klasifikasi terdapat cleaning, encoding, serta scaling. Kemudian mahasiswa mampu membangun beberapa model klasifikasi, misalnya KNN, decision tree, lalu logistic regression, lalu random forest. Nah, kemudian mahasiswa dapat mengevaluasi model menggunakan confusion matrix, accuracy, precision, recall, and F1 score. Kemudian mahasiswa dapat membandingkan performa beberapa algoritma dan memilih model terbaik. Mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil klasifikasi dan menyusun laporannya. Oke, jadi dalam proses tahapan ini tuh saya mengikuti alur kerja klasifikasi yang telah dianjurkan tadi pada materi lab 12. Jadi pada proses ini tuh terdapat eksplorasi data yaitu EDA, kemudian terdapat processing atau data preparation, kemudian terdapat trend test split, kemudian terdapat pelatih model klasifikasi, lalu tahap kelima evaluasi model, kemudian interpretasi dan perbandingan modelnya. Jadi secara keseluruhan video ini tuh terdiri dari 6 tahap ini ya, dimana pada tahap pertama EDA yaitu eksplorasi data, dia tuh melakukan pemeriksaan struktur dataset, lalu distribusi datanya, serta menampilkan visualisasi pola, nilai polusi dan persebaran lokasi pengukuran gitu. Nih, di mana di sini terdapat 3 visualisasi. Lalu pada tahap 2 processing data, yang dimana yang mencakup pembersihan nilai kosong, kemudian penghapusan data tidak valid, lalu pemisah koordinat latitude dan longitude, serta encoding variabel kategorikal, ini pembuatan label target, serta scaling fitur numerik. Kemudian pada tahap 3-nya sendiri yaitu train test split. Pada train test split ini dia tuh pemisah dataset menjadi data latih dan data uji agar model ini tuh dapat dievaluasi secara objektif. Kemudian pada tahap 4-nya yaitu pelatihan model klasifikasi atau training model, yang dimana pada training ini tuh dimana pada kode ini tuh dia tuh akan membangun dan melatih 2 algoritma klasifikasi yang digunakan untuk yang digunakan untuk pada analisis ini gitu, yaitu random forest dan super vector machine atau SVM. Jadi kan saya akan mendapatkan SVM, tapi kan 2 algoritma itu kan harus dibandingkan gitu. Jadi pada
algoritma ini dia tuh akan membangun dan melatih dua algoritma klasifikasi, yaitu random forest dan support vector machine atau SVM ya. Kemudian pada tahap tahap 5-nya yaitu evaluasi model, yang dimana pada tahap 5 ini tuh meliputi perhitungan tentang conversion metric, lalu akurasinya, precision, recall, lalu F1 score, serta analisis ROC curve and AUC. Nah, ya, nilai ROC AUC. Kemudian pada tahap 6-nya interpretasi dan perbandingan model, yang dimana pada tahapan ini yaitu penarikan kesimpulan terkait performa kedua model serta analisis mengapa model tertentu tampil lebih unggul pada dataset ini gitu. Jadi pada seluruh proses itu akan dijelaskan secara detail, termasuk penjelasan kode Python serta interpretasi grafik yang dihasilkan. Oke, kita langsung aja ya lanjut ke, sebenarnya tadi sudah saya jelaskan secara singkatnya gitu. Nah, saya jelaskan lagi pada tahap 1, yang dimana pada tahap 1 ini membaca dataset, lalu mengecek struktur datanya, lalu mencari missing value, dan membuat visualisasi awal untuk memahami pola data itu sendiri gitu. Nah, yang dimana pada kode ini pada tahap 1, yaitu di sini bisa kita lihat df pdread openak. Nah, di sini kan saya mendapatkan dataset yaitu air quality and pollution. Jadi pada air quality and pollution ini kita buka. Saya kan telah mendownload di yaitu public open data source, yang dimana nama file datasetnya yaitu openak gitu, openak. Ya, di sini ya kita bisa download flat file formatnya. Nah, jadi saya mendownloadnya formatnya CSV. Nah, di sini ada beberapa format lain gitu. Oke, kembali aja. Oke, jadi nama datasetnya yaitu openak.csv. Nah, jadi pada kode ini tuh dia tuh membaca file openak yang dimana menggunakan delimiter titik koma ya, delimiter titik koma. Nih, delimiter titik koma. Kemudian pada df head dia tuh menampilkan 10 baris pertama pada dataset gitu. Lalu pada df info yaitu dia tuh menampilkan total baris kolom, tipe data, serta jumlah missing value-nya tuh berapa gitu. Lalu pada ds describe di sini ds describe dia akan menampilkan deskripsinya itu. Nah, lalu pada visualisasi yang pertama yaitu distribusi nilai polusi. Nah, jadi pada distribusi nilai polusi yang pertama tentang distribusi nilai polusi, yang dimana pada distribusi polusi yang pertama histogram ini tuh menunjukkan sebaran nilai polusi, yang dimana terlihat bahwa sebagian besar nilai berada pada rentang rendah menengah, namun terdapat beberapa outlier nilai yang sangat tinggi gitu. Nah, bisa kita lihat ya untuk hasil code pada tahapan EDA ini 10 baris pertama dataset. Lalu info datasetnya, range indeksnya 61177. Kemudian kolomnya total kolom 10, yang dimana terdapat country code, city, location, coordinate, pollutant, source name, unit, value, list update, country label. Nah, di sini juga terdapat data
data types, object, memory usage, kemudian missing value per kolomnya itu berapa, lalu jumlah duplikasinya 0. Lalu di sini statistik deskriptifnya, lalu nama kolomnya. Kemudian pada visualisasi yang kedua yaitu jumlah data setiap parameter polutan. Nah, jadi pada bar chart yang jumlah data per polutan ini tuh, grafik ini tuh menunjukkan polutan apa yang paling sering muncul dalam dataset. Misalnya pada PM PM25 gitu, PM10 sama PM2,5 itu mungkin menjadi yang paling dominan nih N02 gitu, PM2,5 yang paling dominan ini dua ini. Oke, lalu untuk yang ketiga yaitu scatter plot, persebaran koordinat lokasi, yang dimana pada interpretasi visualisasi ini tuh yaitu dilakukannya pembersihan data, lalu penghapusan missing value, lalu pemisahan koordinatnya, kemudian encoding kategori dan scaling fitur numeriknya gitu. Scatter plot itu menggambarkan lokasi, mengukurkan kualitas udara, lalu titik menyebarnya tuh di berbagai wilayah dunia gitu. Nih, terlihat ya titik-titik yang bersebaran ini. Oke, lalu untuk tahap 2-nya sendiri, yang dimana pada tahap processing data ini saya melakukan beberapa, yaitu menghapus spasi tambahan pada kolom bertipe teks, lalu kemudian saya menghapus baris yang tidak memiliki nilai value, lalu menghapus nilai negatif dan menghapus baris tanpa koordinat. Dan selanjutnya kolom koordinat saya pecah menjadi 2 kolom, yaitu latitude dan longitude. Kemudian baris dengan koordinat valid itu tuh dibuang, yang tidak valid itu dibuang gitu. Yang dimana di sini hasil dari tahap kedua. Nah, kita jelaskan untuk bagian kodenya dulu. Jadi pada kodenya sendiri di sini terdapat df clean. Ini sama ya seperti tadi, df pdread. Oke, di sini pada df apply ini hapus white space, cleaning data ya, dia menghapus baris tanpa value, lalu konversi value numerik, lalu hapus value negatif, kemudian hapus baris tanpa koordinat. Nah, lalu pada pemisah latitude dan longitude di sini terdapat def split coordinates, try latitude longitude, hapus baris tidak valid koordinatnya. Nah, di sini juga terdapat encoded ini, jadi dimana dia tuh encoding kolom kategorikal, lalu di sini juga terdapat median value-nya, yang dimana dia itu membuat target gitu, membuat label target, lalu scaling khusus untuk SVM-nya. Nah, di sini terlihat hasil dari kodenya, yaitu data awalnya itu jumlah barisnya 61177 gitu. Kemudian setelah cleaning jumlah barisnya itu 59989, jumlah kolomnya tetap ya. Nah, jumlah barisnya yang awalnya 61177 menjadi 59989. Nah, setelah latitude dan longitude sini jumlah kolomnya bertambah
Sini juga setelah encoding jumlah kolomnya bertambah. Lalu di sini terdapat labeling target yang dimana median value-nya 8.0, jumlah barisnya 59989, targetnya 30036. Nah, pada satunya 29953 6 konti. Nah, jadi pada labeling target ini yang dimana target bernilai 1 jika nilai value itu lebih besar dari median dataset gitu. Ya, ketika data bernilai 0 jika lebih kecil atau sama dengan median. Jadi lalu value targetnya. Oke, jadi ketika value-nya itu bertambah besar, maka dia tuh mendapat nilai 1 gitu. Dan sebaliknya. Oke, untuk tahap 3 yang dimana kita lanjut ke tahap 3, yaitu pada tahap 3 ini terdapat train, test, split. Nah, pada tahap ini saya memisahkan data menjadi data training dan data testing menggunakan rasio 80:20, yang dimana saya menggunakan stratifi agar proporsi kelas itu tuh targetnya tetap seimbang pada kedua bagian data gitu. Hal ini tuh penting untuk menghindari bias karena ketidakseimbangan kelasnya. Yang dimana setelah pembagian ini saya memeriksa jumlah baris pada data trainingnya, lalu testing serta memastikan proporsi labelnya tetap konsisten. Dengan demikian dataset telah siap untuk digunakan pada proses selanjutnya. Nah, pada tahap 3 sendiri saya jelaskan keduanya, yang dimana pada X-train, X-test, X-train ini dia itu tuh test size 0,2. Ini tuh dia tuh menandakan data untuk testing. Kemudian stratifi sama dengan Y itu tuh menjaga proporsi kelas target tetap seimbang. Lalu di sini terlihat kan untuk hasilnya pada train, test, split, yang dimana jumlah data sebelum splitnya itu kan 59989 setelah dibersihkan tadi ya. Kemudian jumlah trainnya 47991, jumlah datasetnya 11998. Jadi proporsi trainnya targetnya 0, target 0 banding 1 nya itu 0.5.00698. Lalu terlihat ya di sini. Lalu proporsi tesnya di sini terlihat. Nah, split berhasil dan rapi. Oke. Jadi ini pada tahap 3, lalu kita lanjut ke tahap 4. Yang dimana pada tahap 4 ini sendiri, pada tahap 4 ini kita tuh melatih 2 algoritma. Yang dimana saya mendapatkan algoritma SVM. Jadi saya membandingkan pada random forest sesuai tabelnya, random forest dan SVM. Yang dimana pada penugasan ini kita tuh menentukan akhir yang digunakan, yaitu value latitude, longitude, serta seluruh hasil hot coding pada kolom polutan dan unit gitu. Yang dimana random forest itu dilatih menggunakan 80 pohon dengan kedalaman maksimal 10 parameter, yang dimana itu dipilih agar cepat namun tetap akurat. Kemudian model dilatih menggunakan seluruh data training. Nah, untuk SVM-nya sendiri saya menggunakan kernel RBF dengan nilai C sama dengan 1 dan gamma sama dengan scale untuk mempercepat proses. Jadi SVM itu hanya dilatih menggunakan 6.000 sampel pertama dari data training, walaupun menggunakan set data gitu. SVM itu tetap dapat mempelajari pola dengan cukup baik karena data melebihi data itu telah melalui proses scaling. Setelah pelatihan selesai, kedua model itu siap dievaluasi dalam tahap
tahap berikutnya itu, yang dimana pada tahap 4 sendiri di sini terlihat bahwa hasilnya yaitu tahap 4, yaitu jumlah fitur nilainya 22, lalu data siap digunakan. Kemudian random forest berhasil diatur, lalu SVM nya berhasil dilatih. Jadi model itu siap digunakan untuk tahap evaluasi tahap 5. Nah, jadi pada ini nih RF random forest ini dia itu tuh 80 pohon dan kedalaman maksimal 10. Lalu untuk SVM nya sendiri di sini yaitu subset data untuk kecepatannya. Oke. Kemudian datanya siap digunakan ya. Lalu untuk tahapan 5 yang dimana kita mengukur performa menggunakan akurasi, precision, recall, F1 score, lalu conversion metric dan AUK. Nah, pada tahap 5 ini sendiri RF jadi pada tahap 5 ini sendiri terdapat beberapa ini ya kode yang menjelaskan bahwa RVCM ini, conversion metric ini, dia tuh memprediksi datasetnya. Lalu untuk akurasi score test ini, precision score itu menghitung metriknya. Lalu pada conversion kemudian pada conversion matrix display-nya dia itu tuh membuat conversion metric ya. Nah, jadi pada tahap 5 ini sendiri visualisasi dan interpretasinya, jadi conversion metric pada random forest itu semua prediksi itu tuh benar gitu ya, terlihat ya, semua prediksi itu tuh benar. Nah, tidak ada false nih, tidak ada false positif atau false negatif. Kemudian kinerjanya tuh 100% namun perlu dicurigai overfitting gitu. Kemudian pada conversion metric SVM masih terdapat kesalahan ya, masih terdapat kesalahan prediksi. Lalu namun recall cukup tinggi, bagus mendeteksi polusi tinggi gitu. Lalu pada rock curve-nya, bagaimana pada rock curve-nya ini di sini ya, plot rock curve. Pada rock curve-nya ini random forest out-nya 0.9999, SVM-nya out-nya 0.909907 dan seterusnya. Nah, jadi pada interpretasi rock curve ini, kurva RV-nya itu tuh berada sangat dekat dengan 1 ya, dengan 1 ya, yang artinya semakin mendekati 1 maka dia tuh AUK-nya itu sempurna gitu. Nah, kurva SVM, nah kurva SVM ini, nah random forest kan ditandai pada kurva biru ya, lalu SVM-nya kurvanya oranye. Nah, kita lihat pada kurva random forest dia kan hampir mendekati 1 ya, ini 1 ya, jadi AUK-nya tuh sempurna gitu, artinya tuh sempurna. Sedangkan kurva SVM itu lebih rendah, yaitu AUK-nya itu sekitar 0,9 di sini ya hitungannya. Jadi tidak jauh berbeda. Kemudian pada tahap 6
Pada tahap 6 sendiri, di sini interpretasi dan perbandingan model. Pada random forestnya sendiri menghasilkan performa sempurna, tetapi kemungkinan terdapat data leakage karena value digunakan sebagai fitur sekaligus dasar lebar. Kemudian SVM-nya itu dia tuh memberikan performa realistis dan stabil. Nah, kemudian pada random forest itu unggul dalam angka, tetapi SVM itu lebih generalizable. Nah, juga pada tahap 6 ini, yang dimana saya tuh melakukan interpretasi hasil serta perbandingan kedua algoritma random forest dan SVM, yang dimana di sisi lain SVM itu menunjukkan performa yang lebih stabil dan menggambarkan kemampuan generalisasi yang lebih baik meskipun tidak setinggi random forest ya. Tapi SVM itu memiliki recall yang tinggi sehingga modelnya itu baik dalam mendeteksi kelas polusi yang lebih tinggi gitu. Jadi secara kesimpulannya pada hasil ini itu random forest itu unggul secara matriks, ya, unggul secara matriks. Tetapi SVM itu lebih menggambarkan kondisi nyata apabila model itu digunakan dalam skenario real world yang dimana perbandingan itu sesuai dengan tujuan praktikum, yaitu menguji dua algoritma berbeda dan membandingkan performanya. Nah, di sini pada interpretasinya kan sudah terlihat, yaitu perbandingan akurasi modelnya, random forestnya hampir mendekati 1, lalu SVM-nya 0,91, dan ROC curve-nya seperti yang pada di atas ini tadi. Kemudian yaitu pada fitur importance random forest. Nah, di sini kita lihat ya, interpretasi modelnya random forestnya itu sempurna, lalu SVM-nya itu realistis. Aux score random forest 1 SVM. Jadi random forest memberikan performa lebih baik dibandingkan SVM. Oke, jadi pada tahap 6 ini sudah lihat. Oke, demikian proses singkat. Kita lihat ya, sudah. Oke, sudah saya jelaskan semua untuk perbagian pada lab praktikum 12 ini. Jadi pada praktikum ini saya telah melakukan proses klasifikasi pada dataset yang telah ditentukan, yaitu Air Quality and Pollution melalui 6 tahap, yaitu EDA, kemudian lalu processing, lalu transplit, lalu training model, lalu evaluasi, serta interpretasi hasilnya. Jadi berdasarkan pengujian dua algoritma, yaitu random forest dan versus SVM, yaitu SVM itu tuh support vector machine. Jadi diperoleh bahwa random forest itu tuh menunjukkan performa yang sangat tinggi dengan akurasi dan aux sempurna. Sementara untuk SVM memberikan hasil yang baik namun lebih realistis ya. Baik namun lebih realistis. Perbedaan itu menunjukkan bahwa pemilihan algoritma itu sangat bergantung pada karakteristik data dan tujuan analisisnya. Jadi secara keseluruhan random forest itu unggul dalam matriks performa, sedangkan SVM lebih stabil dalam generalisasi. Oke. Jadi itu tadi sedikit penjelasan saya pada lab 12 tentang data klasifikasi. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.